Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Oktavia Putri Arumsari dengan NIM 1810102118. Kemudian ada Odi Alifa Yuda dengan NIM 1810102129. Dwi Reknawati dengan NIM 1810102153. Dan saya sendiri Maya Lailatul Mariska dengan NIM 1810102145. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisa laporan keuangan internasional. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang perlunya dilakukan analisis laporan keuangan internasional. Di sini kami telah meresum beberapa faktor yang ditampilkan di slide. Ada 4 faktor yang teman-teman. Yang pertama adalah untuk melakukan analisis potensi dan kekuatan keuangan investasi asing atau portofolio asing. Yang kedua, adanya pertumbuhan yang luar biasa dalam penerbitan dan perdagangan modal internasional yang disebabkan oleh privatisasi, pertumbuhan ekonomi, pengunduran kontrol modal, dan kemajuan dalam teknologi informasi yang terus-menerus terjadi. Dan ini membuat analisis laporan keuangan internasional itu perlu untuk dilakukan. Yang kemudian, adanya kegiatan merger atau akuisisi secara internasional atau secara lintas negara. Yang terakhir adalah semakin rumitnya penetrasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap pasar luar negeri yang telah meningkatkan kompetensi bisnis multinasional secara signifikan. Kemudian adalah pengertian tentang analisa laporan keuangan internasional itu sendiri ya teman-teman. Analisis laporan keuangan internasional itu adalah suatu analisis yang dilakukan untuk suatu laporan keuangan internasional karena adanya kecenderungan meningkatnya investasi internasional dan dilakukan dengan maksud agar data keuangan dapat dibandingkan menggunakan teknik-teknik tertentu. Nah, untuk teknik-teknik ini akan dijelaskan oleh rekan kami di slide berikutnya. Selanjutnya adalah sumber analisa laporan keuangan internasional. Yang pertama ada laporan keuangan perusahaan itu sendiri, yang di dalamnya nanti akan ada neraca, terus laporan laba rugi, posisi keuangan, dan sebagainya. Yang kedua ada jadwal pendukung serta CALK atau catatan atas laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah latar belakang kekayaan dan pengungkapannya bagaimana. Nah, dari sumber-sumber ini, selain untuk dianalisis kinerja perusahaannya, kemudian investasi dan kompetensi bisnisnya, nanti akan dianalisis pula apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan standar akuntansi internasional yang berlaku. Nah, apa saja standarnya nanti akan dijelaskan di slide berikutnya oleh rekan kami, Oktavia Putri Arumsari. Standar pelaporan keuangan internasional adalah standar yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan yang dibuat oleh suatu badan standar internasional, yaitu International Accounting Standard Board atau IASB. Dan standar ini berlaku di seluruh dunia. Yang pertama, peraturan-peraturan standar laporan keuangan internasional, International Financial Reporting Standard atau IFRS, dikeluarkan setelah tahun 2001. Kemudian yang kedua, peraturan-peraturan standar akuntansi internasional, International Accounting Standard atau IAS, dikeluarkan setelah tahun 2001. Yang ketiga, interpretasi yang berasal dari Komite Interpretasi Laporan Keuangan Internasional, International Financial Reporting Interpretation Committee atau IFRIC, dikeluarkan setelah tahun 2001. Yang keempat, Standing Interpretation Committee atau SIC, dikeluarkan sebelum tahun 2001. Yang kelima, kerangka kerja untuk persiapan dan presentasi laporan keuangan, yaitu tahun 1989. Kerangka dasar analisis laporan keuangan internasional, Palepu, Bernard, dan Haley membuat suatu kerangka dasar yang bermanfaat untuk analisis dan penilaian usaha Degan menggunakan data laporan keuangan. Kerangka dasar tersebut terdiri dari 4 tahap analisis. Yang pertama, analisis strategi usaha internasional. Yang kedua, analisis akuntansi internasional.
Yang ketiga, analisis keuangan internasional. Dan yang keempat adalah analisis prospek internasional. Kerangka dasar analisis laporan keuangan internasional. 1. Analisis strategi usaha internasional. Analisis ini memberikan pemahaman kualitatif atas perusahaan dan para pesaingnya terkait dengan lingkungan ekonominya. Hal ini memastikan bahwa analisis kuantitatif dilakukan dengan mengidentifikasikan faktor pendorong laba dan resiko usaha yang utama. Analisis strategi usaha membantu para analis untuk membuat peralaman yang realistis. 2. Analisis akuntansi internasional. Bertujuan untuk menganalisis sampai sejauh mana hasil yang dilaporkan perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Dilakukan dengan mengidentifikasi kebijakan akuntansi utama, analisis fleksibel akuntansi, evaluasi strategi akuntansi, evaluasi kualitas pengungkapan dan identifikasi potensi terjadinya masalah. 3. Analisis keuangan internasional. Bertujuan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa kini dan masa lalu serta untuk menilai apakah kinerjanya dapat dipertahankan atau tidak. Alat dalam melakukan analisis keuangan internasional adalah analisis rasio dan analisis arus kas. Kerangka dasar dalam analisis laporan keuangan internasional yang keempat ada analisis prospektif internasional. Analisis prospektif mencakup tahap peramalan dan penilaian. Analisis merubah peramalan kuantitatif menjadi suatu estimasi nilai perusahaan pada saat melakukan penelitian. Fluktuasi kurs, perbedaan akuntansi, perbedaan praktek, dan kebiasaan bisnis, perbedaan pasar modern, dan lain-lain memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap peramalan dan penilaian internasional. Yang selanjutnya ada teknik analisis keuangan internasional. Teknik-teknik analisis keuangan internasional yang telah dipakai ada dua. Yang pertama yaitu analisis tren. Teknik ini membandingkan item-item data periodik selama 2 tahun atau lebih seperti tren laba, debt rating, perubahan revenue, pertumbuhan geometrik, dan sebagainya. Yang kedua ada analisis rasio. Teknik ini membandingkan item satu dengan item yang lain laporan keuangan dengan tujuan memperoleh pemahaman yang sama tentang profitabilitas perusahaan, leverage, likuiditas, dan efisiensi. Yang selanjutnya ada kendala dalam analisis laporan keuangan internasional. Adapun kendala-kendala dalam analisis laporan keuangan internasional yang pertama yaitu akses informasi, yang kedua ketepatan waktu. Dalam arti ketepatan waktu laporan keuangan, laporan tahunan, laporan kepada pihak regulator berbeda di tiap negara. Yang ketiga ada hambatan bahasa dan terminologi. Yang keempat ada masalah mata uang asing. Dan yang terakhir, yang kelima ada perbedaan dalam jenis dan format laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pemaparan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.